Indri, makan. Kamu pasti suka. Ia menawarkan makanan yang tersedia di atas meja, ada steak, udang goreng, daging sapi barbek, salad, roti-roti, buah-buahan segar dan mahal. Aku mencoba beberapa menu yang sukses membuat lidahku bergoyang karena kenikmatan rasanya. Lelaki tampan itu nampak senyum-senyum melihatku yang kalap menikmati makanan nikmat tanpa memperdulikannya. Ia mengulurkan tangannya. Tubuhku seketika beku, mau ngapain dia? Kurasakan usapan lembut tangannya di dekat bibirku. Hehehe. Kamu makannya belepotan. Ia terkekeh. Wajahku berubah merah padam. Beruntung ruangan temaram karena hanya disinari beberapa lilin sebagai pemanis. Terima kasih, Pak Bima. Ujarku. Wajahnya tampak amat tampan terkena cahaya lilin. Aku belum terlalu tua. Oh iya, berapa umurmu? Ia menyunggingkan senyumnya. 21. Sahutku. Aku 26, kita terpaut hanya 5 tahun. Ucapnya. Jadi saya harus panggil apa? Mataku memutar, bingung. Kakak aja, lebih nyaman didengar. Ia memundurkan tubuhnya dan bersandar di kursi. Iya Kak Bima. Lirihku. Nah iya, kan enak didengar. Kamu sudah punya pacar? Aku salah tingkah, mau jawab apa? Kalau bilang masih jomblo, malu-maluin gaya. Belum Kak. Jawabku. Oh, iya. Ia manggut-manggut sambil senyum-senyum. Saya sudah kenyang Kak, boleh saya kembali ke kamar? Aku beranjak dan menggeser kursi, bersiap untuk kembali ke kamar. Ayo aku antar. Tawarnya. Ia pun beranjak dari duduknya dan berjalan beriringan denganku menuju kamar. Hatiku bergetar hebat ketika ia di sampingku, tubuhnya yang tinggi dan atletis membuatku kagum, tampan dan juga wangi tubuhnya membuatku berandai-andai. Jika punya suami setampan ini, pasti aku tak akan pernah bisa jauh-jauh. Nguel-nguel di keteknya pasti asik. Aku sempat meliriknya, hidung dan matanya serta kulit putihnya memang mempesona. Duk. Au. Karena asik menatap wajahnya, aku tak menyadari jika kakiku menyandung sesuatu hingga tubuhku limbung dan jatuh ke lantai. Kamu tak apa-apa. Serta merta Bima membantuku berdiri. Aku meringis kesakitan. Terima kasih Kak. Ucapku pelan. Ia mengangguk dan kami melanjutkan langkah menuju kamar. Besok pagi aku yang akan mengantar kalian, tidurlah yang nyenyak malam ini. Paparnya ketika sudah sampai di muka pintu kamar. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis padanya. Berarti malam ini malam terakhir aku melihatnya. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan aku yang masih tegak mematung. Dengan wajah tertunduk aku membuka pintu, melangkah gontai mendekati kedua temanku yang masih terlelap tidur, merebahkan tubuh dan ikut tidur sambil memeluk guling, berharap bermimpi indah malam ini, seindah pemandangan yang tersedia di kamar ini. Bangun dong, jangan tiduran terus. Kita sudah ditunggu nih. Suara Sri membuatku terpaksa membuka mata, padahal masih sangat mengantuk. Masih pagi, tuh lihat masih gelap belum nampak matahari. Aku mengerjap dan menunjuk arah jendela, di luar masih gelap, berarti masih subuh. Tapi jam di handphone sudah menunjukkan waktu jam 7 pagi. Rena menyahut. Ada yang tidak beres dengan tempat ini Ayo kita segera pergi, lama-lama aku takut. Sri bergidik nyeri. Ayolah kita segera berkemas. Aku mandi dulu.
Aku segera melompat dari ranjang empuk yang membuatku nyaman tertidur, segera berlari menuju kamar mandi. Sri, Ren, kalian sudah lihat dalam lemari ga? Itu isinya pakaian mewah semua. Ucapku ketika keluar dari kamar mandi dengan masih menggunakan handuk. Serius In? Mereka serentak menatapku dengan pandangan tak percaya. Kedua temanku itu lantas berbalik dan berebut membuka pintu lemari. Mereka terpaku melihat semua benda-benda mewah di hadapan mereka. Boleh bawa satu gaya? Rena mengambil satu tas dan bergaya di depan cermin. Jangan Ren, bukan punya kita, aku mencegahnya untuk mengambil barang itu. Iya, aku tahu. Ia mencebik dan kembali duduk di atas ranjang. Tok, tok, tok. Maaf Nona, Tuan Bima sudah menunggu di bawah. Seru seseorang dari luar kamar. Cepat In, kita sudah ditunggu. Desak Sri. Aku pun mengangguk dan segera bersiap-siap. Mata kami terperangah melihat Bima sudah menunggu kami. Ia sedang bersandar di sebelah mobil Lamborghini kuning dengan gaya kasual. Memakai kaos polo berwarna senada dengan mobilnya, celana jeans dan sepatu Nike. Keren, teramat keren. Kami yang melihat sontak melongo karena ketampanannya, apalagi ketika ia memakai kacamata hitamnya, jantungku nyaris copot karenanya. Guys, ganteng banget, Sri mencengkeram lenganku. Hus, tahan, jaga image, seruku. Padahal hatiku juga melonjak-lonjak tak karuan. Ia kemudian melambaikan tangan dan menyuruh kami naik ke mobil mewahnya. Kami berjingkat dan sedikit berlari menuju ke arah Bima. Rena dan Sri mulai tebar pesona. Hanya aku sendiri yang bersikap biasa saja. Padahal aku tahu beberapa kali Bima melirik ke arahku. Tapi aku pura-pura tak tahu. Aku melirik jam di handphone, jam 8. Tapi suasana masih terlihat seperti jam 5 subuh. Dan sedari kemarin tak ada sinyal. Aneh, sebenarnya di mana kami? Kenapa di dalam hutan ada mobil mewah? Sudah siap semua? Kak Bima menatap kami bergantian. Rena dan Sri salah tingkah, aku pun juga. Gimana gak salah tingkah gitu, nih orang gantengnya kebangetan. Bakalan terjadi perebutan di antara kami kayaknya. Kami mengangguk serentak, perlahan mobil berjalan. Kami mulai melalui jalan tanah yang bergelomang dan berbatu. Sebenarnya dalam hati menyimpan keanehan. Bagaimana bisa di dalam hutan begini ada jalan yang cukup bagus seperti di daerah perkampungan. Walaupun di kanan kiri pepohonan tinggi dan lebat menjulang, seingatku selama perjalanan menuju base camp tak pernah melihat ada jalan. Hei, ngapain ngelamunin? Suara Sri membuyarkan lamunanku, aku segera berpaling padanya. Ah, enggak Sri. Aku hanya menikmati pemandangan aja. Bohongku. Beberapa kali kepalaku terantuk karena jalan yang dilalui kemungkinan melewati jalanan berbatu. Au, tak sengaja mulut ini menjerit, semua mata langsung tertuju padaku. Aku salah tingkah sambil memijat pelipis yang lumayan sakit. Sabar ya In, sebentar lagi kita ketemu jalan bagus. Kira-kira 10 menit lagi. Ulas Kak Bima, ia menatapku iba. Sakit ya? Ia melirikku dari kaca, aku hanya mengulas senyum tipis sambil menggeleng pelan. Hatiku berdebar amat kencang mendapat perhatian darinya. Wajahku pun bersemu merah. Sempat menatap wajah Rena yang berubah masam. Apa ia cemburu padaku? Benar kata Kak Bima. Jalani yang kami lalui perlahan mulai mulus dan mobil pun melaju lebih kencang. Pepohonan lebat mulai memasuki perkampungan rumah penduduk.
Rena dan Sri tak henti mencari perhatian dengan cara mengajak berbincang Kak Bima terus-menerus. Hingga kulihat lelaki itu mulai jengah dan banyak diam, hanya anggukan sebagai responnya. Aku sama sekali tak tertarik dengan obrolan mereka dan lebih memilih melihat pemandangan yang dilewati. Rumah-rumah penduduk di sini adalah rumah berbentuk panggung dengan ciri atap yang sama dan bermaterialkan kayu. Walaupun terbuat dari kayu tapi rumah di sini tertata rapi dan nampak amat kokoh. Halamannya pun asri dan bersih, amat nyaman. Padahal letaknya tak jauh dari hutan, malah sepertinya berada masih di pinggiran hutan. Tetapi yang aku herankan, penduduk di sini punya mobil dan motor yang bagus, sepertinya keluaran terbaru. Sepanjang perjalanan tak nampak satu orang pun berada di luar, padahal matahari sudah menampakkan diri dan sinarnya mulai terik. Detik berikutnya mobil mulai memasuki jalan aspal yang amat mulus, pemandangan kanan dan kiri kembali ke pepohonan lebat dan tinggi menjulang. Aku menikmati pemandangan ini dan mencoba bertanya dalam hati, di manakah sebenarnya kami? Karena seumur hidup baru kali ini melewati jalan yang kanan kirinya hanya nampak pepohonan, tak ada rumah satupun terlihat. Kira-kira 30 menit perjalanan, barulah kami melihat ada 1-2 rumah di sisi kanan dan kiri jalan. Namun, herannya sedari tadi aku tak melihat satupun kendaraan yang lewat kecuali mobil punya Kak Bima ini. 1 jam perjalanan kami memasuki jembatan yang lumayan panjang. Sekitar 10 menit kami akhirnya sampai di ujung jembatan dan inilah kali pertama kami bisa melihat hilir mudik kendaraan dan aktivitas orang-orang di sekitar. Hatiku mulai merasa lega. Dan jalan ini sepertinya sama dengan jalan yang kami lewati sebelum masuk hutan. Tapi aku merasa dulu tak selama ini perjalanannya. Sekitar 30 menit akhirnya kami sampai di depan kampus. Kak Bima akhirnya berpamitan setelah kami turun dari mobilnya. Ia sempat mengulas senyum yang teramat manis hingga wajahnya tampak semakin tampan. Ia mengangguk dan mobilnya berjalan begitu kencang hingga dalam hitungan detik sudah tak nampak dari pandangan. "Indri, kamu kemana saja nak?" Ibu meraung sembari memeluk erat tubuhku. Bapak dan kakek menuntunku masuk ke dalam rumah, begitu pun dengan ibu. Ibu tak henti melepas pelukannya. Aku dengan lugas menceritakan dengan detail semua kejadian yang aku dan kedua temanku alami selama kami berada di dalam hutan, dan juga penyebab kami bisa tersesat di sana. Bapak, ibu dan kakek mendengarkan dengan seksama, hingga ku jelaskan berapa hari kami tersesat dan ditolong oleh sekelompok tentara yang berperawakan seperti orang asing. 3 hari kami tersesat, 2 hari kami menginap di base camp tentara. Ungkapku di akhir cerita. "Jadi, maksudmu 5 hari nak?" Bapak menatapku tak percaya. "Iya pak, sekitar 5 harian lah pak." Aku menjawab sejujur-jujurnya. "Tapi, kamu hilang hampir sebulan nak," tukas bapak dengan wajah yang tegang. "Sebulan? Aku hilang sebulan? Sebulan? Aku hilang sebulan? Ya nak, ibu bapak kakek paman dan semua keluarga sudah putus asa mencarimu. Bapak mengadakan tahlilan 7 hari karena bapak kira kamu sudah tiada." "Jelas bapak." "Ya Allah, endo-endo." Ibu tak henti mengusap pipiku dengan tangannya yang kulitnya mulai mengeriput, terisak tak henti. Tak menunggu lama ruangan rumah sudah sesak oleh kerumunan orang. Mereka semua berbondong-bondong menuju rumahku karena tak percaya jika aku sekarang pulang dengan selamat sampai rumah. Ada pula yang mengira jika aku ini arwah yang gentayangan. Pantas sewaktu perjalanan pulang ketika aku berjalan,
Banyak orang yang melihat lari tunggang langgang, berarti mereka mengira jika aku ini hantu. Kamu beneran Indrita? Seseorang berkulit hitam dengan memakai peci menginterogasiku. Aku kenal jika itu adalah kepala desa kami, Pak Mukmin. Ya Pak, saya benar Indri. Aku mengangguk guna memastikannya. Ia tampak sedikit ragu. Iya Pak, ini benar anak saya. Timpal ibu. Alhamdulillah, apapun yang terjadi dengan Nak Indri, kita jadikan sebagai pelajaran dan tetap hati-hati dimanapun berada. Sekarang kita bubar, biarkan Nak Indri istirahat. Pak Mukmin memberi perintah, tangannya mengibas menyuruh semua orang pulang. Aku sedikit bernapas lega, sesak dengan kerumunan dan banyaknya pertanyaan. Nak ayo makan, ibu masak enak untukmu. Ibu menarik tanganku menuju ruang makan, aku makan dengan lahap. Ibu tak henti memandangiku. Ya, aku tahu ibu takut kehilanganku kembali, dan aku bersyukur bisa kembali pulang dengan selamat sampai ke pangkuan ibu. Bukan cuma di kampungku saja yang heboh dengan kepulanganku, sekampus pun heboh dengan kedatangan kami bertiga. Mereka menganggap kami hantu. Seketika cerita kami menjadi trending dan viral di semua berita. Jadi selebriti dadakan, istilahnya. Bukannya senang, aku malah teramat risih mendapat banyak pertanyaan. Sri tampak sumringah dengan keadaan kami sekarang, tapi aku melihat gelagat aneh pada diri Rena. Entah kenapa Rena seperti dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Ren, kamu kenapa? Aku berusaha menyelidiki sikap Rena yang berubah menjadi pendiam dan matanya selalu menyorot ketakutan. In, tolong aku In. Ia menjawab dengan bibir gemetar. Kamu kenapa? Aku bertambah khawatir ketika Rena menatap ke arah seberang kampus dengan tajam. Tubuhnya mendadak dingin. Ia meremas tanganku kuat. Sri, sini. Aku memanggil Sri yang masih sibuk menjawab pertanyaan beberapa wartawan di halaman kampus. Di antara kami memang Sri yang pandai berkomunikasi dengan orang banyak. Sri menatapku heran, namun seketika ia menghentikan wawancaranya dan berlari ke arahku dengan tatapan panik. Rena kenapain? Sri menatap kami dengan panik. Aku hanya bisa menangis melihat Rena yang tak merespon ucapan kami, tatapannya kosong, dan tiba-tiba Rena kejang, tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot ke atas hingga putih semua, mulutnya menganga. Aku panik, begitu juga Sri. Semua orang panik hingga berbondong-bondong membawa Rena ke klinik kampus. Ini sepertinya bukan penyakit biasa. Seseorang nyeletuk. Kupandangi seseorang itu, seorang lelaki bertubuh tinggi. Ia Kak Firman, kakak tingkat kami. Ia berjalan mendekati kami. Maksud Kak Firman, apa? Sahutku. Dia kemungkinan diganggu makhluk halus. Pemuda itu mengerutkan dahinya dan menatap Rena sekilas. Lebih baik kalian segera panggil orang tua dan keluarganya jika tak mau berakibat fatal pada dirinya. Tukasnya. Sri, cepat telepon keluarga Rena, biar aku urus Rena, seruku. Sri dengan berderai air mata menjauh dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia mencari ruang yang lebih lapang agar bisa bercerita dengan keluarga Rena dan segera membawa Rena pulang. Tubuh Rena menjadi kaku dan panas, aku semakin panik ketika mata Rena tiba-tiba terpejam. Sebenarnya apa yang terjadi pada Rena? Tak berselang lama, keluarga Rena datang dengan raut muka cemas. Ibunya tak henti meraung memeluk Rena. Rena digendong dan segera dibawa pulang.
tubuhnya masih kaku dan juga panas. Aku dan Sri tak dibolehkan untuk ikut. Kami melangkah mundur ketika sorot mata tajam keluarganya tertuju pada kami, seolah kamilah biang penyakit yang diderita Rena. Sri, kabari jika terjadi hal yang penting soal keadaan Rena. Aku harus segera pulang, tubuhku amat lelah, ujarku. Iya In, aku juga mau pulang, nanti aku kabari ya. Ia menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Oh iya Sri, apa ini ada hubungannya dengan kepergian kita ke gedung di hutan itu? Kenapa aku tak merasa ada yang aneh? Aku biasa saja. Kupandangi wajah Sri. Aku juga In, biasa saja. Tegasnya. Apa kita masuk ke alam lain ya? Kok bisa kita hilang selama sebulan? Ungkapku bingung. Ah, entahlah In, aku tak mau memikirkannya, yang penting kita sekarang selamat. Sri melambaikan tangannya dan berlalu pergi. Aku tersenyum getir, Sri bisa setenang itu? Padahal keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Keadaan Rena pasti ada kaitannya dengan kejadian saat kami hilang, aku yakin itu. Aku menjatuhkan tubuhku keras di atas kasur. Lelah yang tak terhingga menjalari tubuhku. Mataku amat mengantuk dan tak lama kurasakan lelah itu menggerogoti tubuh dan membuat mataku menjadi amat berat. Tak lama aku pun tertidur. Di mana aku? Lidahku berdecak kagum melihat hamparan rumput hijau dengan taburan bunga beraneka warna. Wangi bunga semerbak memanjakan indera penciuman. Di atas, langit berwarna jingga seolah menambah keindahan alam, benar-benar indah. Apakah sekarang aku berada di surga? Indri. Aku menoleh ketika seseorang memanggil namaku, seseorang itu ternyata